Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Budidaya Ikan Mandiri pada Karambanilah Rapah 112 segitiga Mas Rano Pakis Lumajang. Perkenalkan, nama saya Davin Apriyuda Makriza, saya selaku moderator, dan Ibu Hesti Irnata SHP MAB selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berikut anggota kami ada Abdul Hamid sebagai penyaji, Ragil Agung Saputra sebagai penyaji, Siti Ayu Rohmania sebagai penyaji, dan Deviana Prianti sebagai penyaji. Untuk materi pertama akan saya jelaskan. Aspek pemasaran. Yang pertama, lingkungan usaha. Saya memilih lingkungan usaha yang ramai, dengan tingkat perekonomian yang memadai. Dengan kondisi lingkungan yang seperti ini, memungkinkan untuk menjual usaha akan sukses. Lingkungan yang bersih dan bebas dengan preman dan berandalan akan lebih memudahkan kita di dalam menjalankan usaha. Yang kedua, kondisi pasar. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli atau aspek pasar saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang saya berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. C. Rencana pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama, dekat dengan target market. Target utama pemasaran dekat dengan konsumen, sehingga dengan mudah kita mempromosikan produk yang kita miliki. Yang kedua, mudah diakses. Tempat yang mudah diakses oleh masyarakat akan membuka usaha kita lebih maju sehingga memudahkan pelanggan untuk mengunjungi toko distro kita. Yang ketiga, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Yang keempat, melalui internet. Internet adalah salah satu tempat kita untuk memasarkan produk kita, sehingga para pelanggan bisa melihat produk baru yang kita miliki melalui internet, baik melalui website yang kita punya ataupun situs jejaring sosial. D. Target pasar. Karena usaha saya bergerak dalam bidang ikan yang siap dipasarkan, maka target pasar usaha saya adalah para ibu-ibu rumah tangga, para pemilik rumah makan, kafe, restoran, para pedagang ikan, dan lain-lain. Pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kita, bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk yang saya tawarkan tanpa membuat pesaing merasa tidak senang dengan tindakan yang saya lakukan. Yang G. Letak dan lokasi Rano Pakis. Rano Pakis merupakan sebuah telaga yang mempunyai pemandangan alam yang indah dan dimanfaatkan untuk keramba ikan, berdampingan dengan objek wisata Telaga Rano Kelaka. Destinasi objek ini diminati oleh semua lapisan masyarakat dan sudah dikenal. Lokasi wisata berada di Desa Rano Pakis, Kecamatan Jarak dari kota kabupaten kurang lebih 22 km ke arah utara. Aksesibilitas jalan beraspal, transportasi dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Fasilitas yang menunjang antara lain tempat parkir, musola, kamar mandi, gazebo, tempat jual ikan. Aspek produksi. Lokasi usaha. Dalam mendirikan usaha budidaya ikan inilah maka harus mencari tempat yang strategis, karena pada umumnya sebagai konsumen yang akan merasa nyaman jika tempat penjualan produk yang ingin dibeli tidak jauh dari tempat mereka dan jalan yang dilaluinya tidak hancur. Lokasi yang saya incar adalah di tempatnya tidak hancur. Lokasi yang saya incar adalah di tempat orang biasa berlalu lalang, terkhusus di daerah yang ramai penduduk, karena lokasi inilah yang dapat membuka jalan kesuksesan dan menjalankan usaha yang sedang kita tekuni. B. Penetapan harga. Harga yang saya tetapkan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Setelah merhitungkan dengan cukup matang, akhirnya saya tetapkan sebagai harga yang saya tawarkan agak murah dari harga umum di pasaran.
Jika di pasaran harga per kilo ikan nila dijual dengan harga 30.000 sampai 35.000, maka saya akan menjual ikan nila yang saya produksi dengan harga kisaran 20.000 sampai 25.000 per kilo. Harga itu pun akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. C. Sumber-sumber produk atau bahan. Untuk sumber-sumber bahan baku atau supplier, saya mengambil dari pembibitan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Perikanan yang sudah terjamin dan terbukti kualitasnya, dengan harga yang murah sehingga dengan begitu tidak merugikan bagi saya sebagai pelaku budidaya ikan. D. Tenaga kerja. Karena masih tahap awal, mungkin tenaga kerja masih belum diperlukan karena masih tahap awal mungkin semua kegiatan masih dilakukan sendiri dan belum memerlukan bantuan orang lain. E. Biaya produksi. Biaya karamba ikan nila Rapa 112 Ranu Pakis. 1. Bambu seharga 10.000. 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. 2. Talang air. Per talang air yaitu seharga 50.000. 12 dikali 50.000 jumlah 600.000 rupiah. Nomor 3 yaitu tampar kecil, harga 10.000. 12 kali 10.000 sama dengan 120. Tampar besar harga 50.000. 4 kali 50.000 sama dengan 200.000. Drum bekas 100.000. 100.000 kali 50.000 sama dengan 5 juta. Kawat 5.000. 20 kali 5.000 sama dengan 100.000. Kayu 15.000. 140 kali 15.000 sama dengan 2 juta 100.000. Jaringan pemija harga 100.000. 6 kali 100.000 sama dengan 600.000. Jaring bibit 120. 5 kali 120 sama dengan 600. Jaring troll 1 meter 1 juta. 4 kali 1 juta sama dengan 4 juta. Jaringan roll 11 sampai 1 sampai 2 cm 1 juta. 5 kali 1 juta sama dengan 5 juta. Totalnya yaitu 19.320. Data usaha pembesaran ikan nila. Bibit ikan 3 cm harga Rp250 dikali 6.000 sama dengan 1.500.000. Pakan apung 300.000 dikali 5 sak yaitu 1.500.000. Dedak 300.000 kali 5 sak sama dengan 1.500.000. Obat 50.000 kali 2 100.000. Jaring tempat penampungan ikan yang siap panen 5 kali 150 sama dengan 750. Serok 25 kali 4 sama dengan 100.000. Pembersihan kolam 100.000 kali 7 sama dengan 700.000. Totalnya 6.150.000. Biaya lain-lain simpanan modal berikutnya sampai per bulan 1 juta. Transportasi 300.000. Pemeliharaan dan peralatan kolam 700.000. Jumlah biaya lain-lain 2 juta. Total seluruh biaya produksi, modal produksi 6.150.000, biaya lain-lain 2 juta, total 8.150.000. Rencana keuangan. Perencanaan laba rugi. Yang pertama, pengeluaran biaya tetap penyusutan kolam dan peralatan 850.000. Modal awal, keseluruhan modal awal 25.470.000. Biaya lain-lain seperti simpanan modal berikutnya per bulan 1 juta, transportasi 300, pemeliharaan dan peralatan kolam 700, total 2 juta. Total pengeluaran 28.320.000. Yang kedua, keuntungan. Harga konsumsi ikan nila 25.000 per kilo.
B. Dengan perkiraan kematian sebesar 8%, sehingga menghasilkan 10.400 ekor. Perkiraan hasil perhitungan umum selama 5-6 bulan. Panen 1 kilo isi 5 ekor. Jadi 10.400 ekor ikan nila dibagi 5 ekor sama dengan 2080 kilo dikalikan harga konsumsi 25.000 per kilo sama dengan 52 juta ribu. Yang C, pendapatan jual 52 juta ribu dikurangi pengeluaran yaitu 28.320.000. Yang D, keuntungannya sama dengan 23.680.000. Pendapatan per bulan sama dengan 23.680.000 dibagi 6 sama dengan 3.946.666 rupiah. Baik, kesimpulan dari PPT ini, dengan melihat peluang dengan aspek pasar yang begitu menggiurkan, maka saya ingin membuat usaha tentang pembudidayaan ikan nila. Ikan nila ini paling mudah untuk dibudidayakan serta bisa hidup di segala cuaca dan lingkungan lahan gambut dan payau. Pemberian makan pun tidak mengeluarkan modal banyak dan harga jualnya pun lumayan menggiurkan. Ikan nila ini memang lebih cepat panennya. Inilah peluang usaha investasi yang nyata dan telah terbukti hasilnya. Sistem pemasarannya juga sangat mudah. Dan ini lokasi untuk yang dijadikan pembudayaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.